Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita kembali lagi di acara kita Sarapan Santapan Rohani Alkitab Pentakosta. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ada di lokasi yang tentunya lain daripada yang lain. Di sini kita bisa melihat suatu pemandangan yang indah, di mana saat ini saya berada di pantai Beach Forest. Berbicara tentang berlibur, pasti semua orang suka dan senang dengan yang namanya liburan, karena berlibur itu adalah suatu di mana kita itu beristirahat sejenak, merefreshkan kembali pikiran dan menyegarkan kembali setiap kepenatan-kepenatan yang sudah terjadi sepanjang aktivitas atau kesibukan kita masing-masing. Ya, saat berlibur siapapun akan senang dan menyukainya. Dan itu merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia secara jasmani. Lalu bagaimana kebutuhan hidup manusia secara rohani? Tentunya kebutuhan hidup manusia secara rohani berlibur, yaitu dengan berdoa. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk berlibur bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau mengambil satu contoh teladan yang patut kita teladani dan patut kita contohi, yaitu pribadi Yesus sendiri. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 dikatakan di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus itu mempunyai banyak sekali aktivitas, segudang aktivitas, bahkan pelayanan yang ia lakukan dan ia jalani. Tetapi apa? Langkah pertama yang ia lakukan yaitu tetap mau berlibur bersama Tuhan. Ya, sebelum memulai, bahkan setelah mengakhiri setiap kegiatannya, Yesus selalu memberikan waktunya untuk berdoa. Berdoa memang seringkali mudah untuk dilakukan, tetapi pada hakikatnya berdoa itu sulit untuk dilakukan. Karena apa? Di dalam doa itu kita dapat merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa dalamnya akan setiap hadirat Tuhan di dalam doa-doa kita itu. Kehidupan Yesus dalam dunia ini sepenuhnya menjadi contoh bagi kita, orang-orang percaya. Dia memberikan waktu yang khusus untuk berdiam dan menikmati indahnya pribadi Allah. Ketika kita berlibur pun, kita juga menikmati indahnya alam yang ada di sekeliling kita. Kita memberikan waktu khusus untuk menikmatinya. Coba kalau misalnya kita sudah penat, kita sudah jenuh, bosan dengan segala aktivitas, sibuk dengan kegiatan-kegiatan, lalu kita mengambil waktu untuk berlibur, apa yang kita rasa? Pasti suatu kedamaian, kesejukan, kembali pikiran kita, hati kita refresh. Itulah yang seharusnya dilakukan sebagai orang-orang percaya. Jangan selalu disibukkan dengan semua kegiatan-kegiatan, aktivitas atau pelayanan-pelayanan, lalu kita lupa untuk mau bersama-sama dengan Tuhan. Yesus selama pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa Yesus seringkali pergi menyendiri untuk berdoa. Dia mengambil waktu pribadi bersama Tuhan. Yesus adalah manusia yang 100% menyadari bahwa dia butuh kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan. Harusnya berlibur secara rohani ini dilakukan setiap hari, bukan sekali-kali. Karena
setiap hari pun kita juga sering kali disibukkan oleh berbagai macam-macam kegiatan, bermacam-macam aktivitas. Belum lagi kalau misalnya banyak pemikiran, banyak pikiran dan lain sebagainya. Doa itu bukan hanya sekedar atau kita memberikan sejumlah list-list permohonan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengambil waktu untuk berdoa, kita mengizinkan untuk mendengar suara Tuhan. Sama halnya ketika kita berlibur. Bukan hanya saja kita menikmati indahnya alam, pemandangan, tetapi kita juga boleh merasakan bahwa ada suara-suara yang begitu indah. Sehingga apa? Kita bisa merenungkan bahwa mengingat kasih Allah itu luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam Markus 14 ayat 38, Markus 14 ayat yang ke-38 di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selain daripada kita mengizinkan untuk mendengarkan suara Tuhan, berdoa itu juga membuat kita mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Di sini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita memberikan waktu kita, bukan menyisakan ya, tetapi memberikan waktu khusus bersama Tuhan, maka niscaya kita akan mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Iblis mempunyai banyak cara yang licik untuk apa? Menipu kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu bagaimana agar kita bisa menikmati doa? Kita bisa menikmati indahnya alam ketika kita berlibur. Kalau kita membawa setiap beban, penat, kita masih ingat-ingat segala pekerjaan kita, apakah itu akan merasakan keindahan? Apakah kita akan menikmati? Tidak. Oleh sebab itu, ketika kita mau berlibur bersama Tuhan, ketika kita mau menikmati akan liburan itu bersama Tuhan, maka kita harus lakukan, yaitu dengan cara di dalam Matius 6 ayat yang ke-5. Matius 6 ayat yang ke-5, di sana jelas ada hal tentang berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, di sini katakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita menyempatkan memberikan waktu khusus bersama Tuhan, ya kita tidak usah ada embel-embel, tidak usah ada topeng, tidak usah ada kemunafikan. Tetapi ketika kita datang bersama Tuhan, menyiapkan waktu bersama Tuhan, kita itu harus berpadanan apa yang ada, apa adanya yang dalam diri kita. Ketika kita berlibur, tidak mungkin kita berpakaian seperti orang ke pesta, bukan? Yang memakai dengan segala kemewahan, memakai make up tebal, segala hiasan-hiasan dan macam lain sebagainya. Tetapi ketika kita berlibur, pasti kita akan menyesuaikan apa yang kita pakai. Pakaian itu juga berbicara dari kehidupan karakter kita. Ketika kita mau berlibur bersama Tuhan, kita lepaskan semua kemunafikan, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, sehingga kelihatannya enak didengar, tapi ternyata itu penuh dengan kepalsuan. Oleh sebab itu, ketika kita mau bersama Tuhan, ketika kita mau memberikan diri waktu kita untuk bersama Tuhan, kita mau agar kita benar-benar tulus berdoa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama sekarang
Bagaimana kehidupan berdoa kita sebagai orang-orang percaya? Apakah dengan semua kesibukan, aktivitas, padatnya jadwal kegiatan, pelayanan, mulai dari hari Senin mungkin sampai hari Minggu, kita masih menyediakan waktu berlibur bersama Tuhan atau tidak? Lalu aplikasinya, apakah kalau kita sudah menyediakan waktu buat Tuhan, lalu apakah itu dilakukannya secara rutin setiap hari, atau hanya sekedar saja kalau misalnya ada waktu ya sudah? Padahal berlibur itu secara kebutuhan jasmani penting. Berlibur secara kebutuhan rohani itu yaitu berdoa, itu sangat penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita mau renungkan, sudah kita memberi waktu bersama Tuhan setiap hari untuk menikmati akan hadirat-Nya, untuk menikmati akan setiap keindahan karyanya, mendengarkan suaranya yang indah. Sehingga apa? Sehingga kita kembali di-refreshkan, disegarkan, kembali kita bangkit, kembali kita mempunyai suatu semangat harapan. Lalu kalau belum secara setiap hari atau rutin kita mengambil waktu buat Tuhan, kita usahakan, kita ambil langkah. Untuk apa? Untuk mau menyediakan, bukan menyisakan, menyediakan waktu bersama Tuhan. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita benar-benar menyediakan waktu bersama Tuhan, segala manfaat doa itu sangat besar. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Apapun yang kita doakan, bahkan yang di luar kepala, Tuhan yang akan memberikan. Tuhan yang sanggup membuat kita selalu kuat. Bahkan tadi saya sudah katakan, berdoa itu bisa mengetahui, bisa tahu akan setiap kehendak dan rencana Tuhan, bisa mengalahkan segala tipu muslihat iblis, sehingga kita boleh menjadi orang-orang pemenang, orang-orang yang siap mengalahkan segala macam cara liciknya kuasa kegelapan. Puji Tuhan, kiranya kita tetap mau fokus kepada Tuhan, kita mau tetap mengambil langkah bersama Tuhan, bukan hanya sekedar berlibur untuk kebutuhan jasmani, tetapi kita juga mau menyediakan waktu kita berlibur secara rohani, yaitu berdoa bersama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan firman Tuhan itu biarlah terus meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.